Saudara-saudari terkasih, seperti biasa setiap hari Minggu pukul 12, Paus memberikan renungan Angelus yang diberikan sebelum maupun sesudah doa tersebut. Berikut ini saya bagikan pesan atau renungan beliau. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini merupakan pesta besar Gereja Roma yang lahir dari kesaksian hidup para rasul, Petrus dan Paulus, dan disuburkan oleh darah mereka serta darah banyak martir lainnya. Bahkan pada zaman ini di seluruh dunia, terdapat orang-orang Kristen yang karena Injil menjadi orang murah hati dan berani, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Maka ada yang disebut ekumenisme darah, yaitu kesatuan yang tak terlihat dan mendalam di antara gereja-gereja Kristen, meskipun belum mengalami persekutuan yang penuh dan terlihat. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan kembali pada pesta yang agung ini, bahwa pelayanan episkopal saya adalah pelayanan demi kesatuan, dan bahwa Gereja Roma oleh darah Santo Petrus dan Paulus terikat untuk melayani persekutuan di antara semua gereja. Batu karang adalah Kristus sendiri, yang menjadi sumber Petrus yang juga disebut batu karang. Batu yang dibuang oleh manusia, namun yang dijadikan batu penjuru oleh Allah. Lapangan ini dan Basilika Santo Petrus serta Paulus mengisahkan kepada kita bahwa pembalikan itu terus berlangsung. Basilika Santo Paulus terletak di pinggiran kota kuno di luar tembok, seperti masih disebut sampai sekarang. Apa yang kini tampak besar dan mulia bagi kita, sebelumnya telah ditolak dan disingkirkan karena bertentangan dengan cara pikir duniawi. Siapa yang mengikuti Yesus akan menempuh jalan sabda bahagia, di mana kemiskinan rohani, kelemah lembutan, belas kasih, lapar dan haus akan keadilan, serta usaha membawa damai. Semuanya itu akan menghadapi pertentangan dan bahkan penganiayaan. Namun kemuliaan Allah bersinar dalam para sahabatnya dan membentuk mereka ke arah pertobatan sepanjang perjalanan. Saudara-saudari terkasih, di atas makam para rasul yang selama ribuan tahun menjadi tujuan peziarahan, kita pun menemukan bahwa kita bisa hidup dari pertobatan ke pertobatan. Perjanjian baru tidak menyembunyikan kesalahan, pertentangan, dan dosa mereka yang kita hormati sebagai para rasul agung. Justru kebesaran mereka dibentuk oleh pengampunan. Yang bangkit telah beberapa kali datang dan menjemput mereka dan menuntun mereka kembali ke jalannya. Yesus tidak pernah memanggil hanya satu kali saja. Itulah sebabnya kita semua selalu bisa berharap, seperti juga diingatkan oleh tahun jubileum ini. Saudara-saudari, kesatuan dalam gereja dan di antara gereja-gereja dipupuk dengan pengampunan dan saling percaya. Mulailah dari keluarga dan komunitas kita. Jika Yesus mempercayai kita, maka kita pun dapat saling percaya dalam namanya. Rasul Petrus dan Paulus bersama dengan perawan Maria kiranya mendoakan kita agar di dunia yang penuh luka ini, gereja menjadi rumah dan sekolah persekutuan. Saudara-saudari terkasih, saya memastikan doa saya untuk komunitas SMA Barthelemy Buganda di Bangui, Republik Afrika Tengah, yang sedang berduka atas kecelakaan tragis yang merenggut banyak jiwa dan melukai sejumlah siswa. Semoga Tuhan menghibur keluarga-keluarga dan seluruh komunitas. Saya menyapa kalian semua, terutama umat beriman Roma, pada pesta para santo pelindung kota ini. Saya ingin menyampaikan salam penuh kasih kepada para pastor dan semua imam yang berkarya di paroki-paroki Roma,
dengan rasa syukur dan dukungan untuk pelayanan mereka. Pada hari pesta ini juga dirayakan Hari Obolo di San Pietro, yaitu tanda persekutuan dengan Paus dan partisipasi dalam pelayanan kerasulannya. Saya berterima kasih dengan sepenuh hati kepada semua orang yang melalui persembahan mereka mendukung langkah-langkah awal saya sebagai penerus Petrus. Saya memberkati semua yang ikut dalam acara bertajuk Quo Vadis, menyusuri tempat-tempat kenangan akan Santo Petrus dan Paulus di Roma. Terima kasih kepada mereka yang dengan tekun menyelenggarakan inisiatif ini, yang membantu mengenal dan menghormati para santo pelindung Roma. Saya menyapa umat beriman dari berbagai negara yang datang mendampingi para uskup agung metropolitan mereka, yang hari ini menerima pallium. Salam untuk para peziarah dari Ukraina. Saya terus berdoa bagi bangsamu dari Meksiko, Kroasia, Polandia, Amerika Serikat, Venezuela, Brasil, paduan suara Santo Petrus dan Paulus dari Indonesia, serta banyak umat Eritrea yang tinggal di Eropa, juga kelompok dari Martina Franca, Pontedera, San Vendimiano, dan Corbetta, Mesdinar dari Santa Justina di Colle, dan para muda-mudi dari Somariva del Bosco. Saya berterima kasih kepada Prologo Roma Capitale dan para seniman yang membuat karya seni bunga di Via della Conciliazione dan Piazza Pio XII. Terima kasih. Salam untuk para kooperatur Guaneliani dari Italia Tengah Selatan, Asosiasi Relawan dari Chiari, para pesepeda dari Fermo dan Varese, kelompok olahraga Aniene 80, dan para peziarah dari Connessione Spirituale. Saudara-saudari, mari kita terus berdoa agar senjata-senjata dimanapun dibungkam dan perdamaian diwujudkan melalui dialog. Selamat hari Minggu untuk semua.